Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat tahun 2023 kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik mengalami lonjakan signifikan. Dari target 4,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara menjadi sekitar 5,2 juta orang. Sementara wisatawan lokal mencapai 9 juta dari target 7 juta orang sepanjang tahun 2023. Kunjungan wisatawan ke Bali tercatat masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan seperti Kuta, Canggu, Jimbaran, hingga Sanur. Sebagai daerah destinasi terfavorit di Bali yang tak dipungkiri menimbulkan dampak-dampak tersendiri. Siselia Sinaga adalah pemilik rumah makan di kawasan Canggu, Badung yang telah beroperasi sejak 8 tahun lalu. Meski Bali mulai pulih dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, Siselia mengaku setahun terakhir justru merasakan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain masalah kepadatan pembangunan yang berujung pada kemacetan di area usahanya, juga masalah keamanan yang semakin rawan. Selain itu, kini juga lebih banyak warga negara asing yang menyewakan properti ketimbang warga lokal. Saya sebagai pelaku usaha, yang paling saya rasakan itu mungkin susah untuk berkembang karena ada perubahan harga dari properti rental yang dulunya kita menyewa dari orang asli Bali, sekarang rata-rata kita harus menyewa dari orang asing. Komplain justru jauh meningkat di jam-jam rush hour karena makanan itu bisa sampai 1-2 jam untuk customer menunggu karena driver mungkin kejebak macet ya. Kekhawatiran akan dampak negatif dari jumlah wisatawan yang membludak juga disampaikan oleh Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal, Iwayan Puspanegara. Ia mengeluhkan volume sampah yang tinggi serta infrastruktur yang semeraut, terutama di kawasan padat pembangunan di Bali Selatan. Ya, di Bali Selatan pun kita persoalan sampah, meskipun sampah sudah dikelola oleh masyarakat dalam bentuk TPS 3R, kemudian berbasis pada sumbernya, kemudian berbasis pada pemijahan. Tapi volume sampah sangat meningkat, karena pertumbuhan sampah juga berbanding lurus dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menjadi persoalan yang belum bisa dientaskan sampai sekarang, persoalan sampah yang Masalah kemacetan sebagai dampak tingginya kunjungan wisatawan ke Bali tak bisa dimungkiri, membutuhkan perhatian segera dari pemerintah daerah. Wacana pembangunan kantong-kantong parkir di sejumlah titik untuk mengatasi penumpukan kendaraan pun mencuat. Salah satunya wacana pembangunan kantong parkir di Jalan Kartika Plaza Kuta yang saat ini masih berdiri bangunan SD 4 Kuta. Rencana ke depannya ini akan dipakai untuk fasilitas umum, Ibu. Kalau yang tidak salah dengar seperti ini, Kang, karena kita melihat di Kuta ini terlalu crowded. Jadi tempat ini kiranya layak bagi kita di Kuta untuk memfasilitasi tempat ini sebagai fasilitas umum, apakah itu berupa parkir atau apa, untuk kedepannya itu kan tergantung nanti yang di atas. Wacana pembangunan lahan parkir dan pemindahan sekolah pun mendapat tanggapan orang tua siswa. Dari saya sendiri sebagai orang tua sih setuju aja, cuman yang penting tempatnya masih di area sini. Ya, pendapat saya sih lebih bagus pindah ke belakang, itu biar nggak dekat sama jalan. Kalau pas anak-anak mau keluar masuk itu biar ada ini, biar nggak terlalu tembus ke jalan gitu. Belakangan, isu overtourism di Pulau Dewata mencuat menyusul Bali sebagai destinasi wisata favorit. Dengan tingginya kunjungan wisata sepanjang tahun 2023, berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali yang mencapai 14 juta orang. Media asing bahkan sempat menilai suasana di Pulau Dewata tidak sesantai dan sebebas dulu. Profesor Iputu Anom, yang juga guru besar pariwisata Universitas Udayana Bali, menyatakan kawasan Bali Selatan sedang tidak baik-baik saja. Dia berharap pemerintah tegas menghentikan izin pembangunan di Bali Selatan dan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali. Untuk di Bali Selatan, stop dulu izin bangunan akomodasi, karena persaingan sangat ketat. Akan ada perang tarif nanti, kalau dalam kondisi low season. Kalau perang tarif itu, karena kita tidak bisa menentukan harus tarif kamar ini bintang ini sekian, tidak bisa kita tentukan itu. Pemerintah Kabupaten Badung saat ini tengah mengupayakan infrastruktur di Bali Selatan untuk mengakomodasi penduduk dan wisatawan yang padat di Bali Selatan.
Salah satunya adalah rencana pengembangan transportasi massal berbasis kereta atau MRT, termasuk pelarangan pemanfaatan ruang di atas dan di bawah sepanjang 15 meter. Maka kami optimis dalam hal ini melaksanakan itu, dan kami menghimbau juga kesadaran terhadap masyarakat untuk pembebasan lahan ini sesuai dengan AFRISEL. Sehingga itu jalan cepat yang harus kita lakukan untuk Badung Selatan. Dan kami juga terima kasih, dan kami sudah paparan berbicara tentang MRT dan Astungkaro sebelum bulan September ini sudah di groundbreaking. Pariwisata Bali saat ini tidak dimungkiri menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pada satu sisi Bali membutuhkan kunjungan wisatawan, namun pada sisi lain kedatangan wisatawan tidak selalu berdampak positif. Dibutuhkan keseriusan penanganan masalah dari penegakan aturan baik dari pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal, khususnya terhadap wisatawan hingga investor, demi mempertahankan pariwisata berkelanjutan. Meskipun pariwisata membawa banyak keuntungan ekonomi, namun fenomena over pembangunan dan over tourism khususnya di Bali Selatan telah membawa dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Diperlukan upaya yang tegas, serius, dan terencana untuk memastikan bahwa Bali Selatan tetap menjadi tempat yang indah dan nyaman bagi semua, baik wisatawan maupun warga lokal. Tim Liputan CNN Indonesia, Badung, Bali.